Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kau serakah, Bardan. Kau bunuh semua keluargamu hanya untuk menguasai harta warisan itu. Kau pembunuh, Bardan. Kau kejam, Kakang Bardan. Kau serakah. Kau ingin menguasai seluruh harta warisan itu. Kau juga harus mati. Tidak! Pergi! Pergi kalian semua! Kalian tidak berhak menuntut harta warisan itu! Kalian tidak pantas memiliki harta warisan itu! Akulah pewaris tunggal dari seluruh harta warisan itu! Pergi! Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kelima dengan judul Warisan Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moka Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Tatok sebagai Bardan, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Nyi Junti oleh Anis, Endang sebagai Bunga, Idris Afandi sebagai Ki Malang, dibantu Wenda Lubis dan Bambang Hermanto. Hastin atas Asih, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-10 telah dikisahkan Restu Singgih yang tengah dicari-cari oleh Nyi Larang dan pengikut-pengikutnya akhirnya muncul secara tiba-tiba. Dan Nyi Larang serta anak buahnya yang saat itu memang sudah siap kemudian menyerang Restu Singgih hingga akhirnya terjadi perkelahian. Dan Restu Singgih sendiri yang dikatakan takut oleh Nyi Larang, ternyata dirinya tidak gentar menghadapi banyaknya anak buah Nyi Larang yang terdiri dari jago-jago bayaran yang masing-masing membawa senjata berupa kampak, tombak, pedang, dan golok. Nah, pendengar yang budiman, inilah Warisan Berdarah bagian yang ke-11. Restu Singgih melayang-layang di udara. Dia memperhatikan musuh-musuhnya yang ternyata satu pun tidak ada yang memiliki ilmu peringan tubuh untuk bisa terbang menyerang dia di udara. Jago-jago bayaran itu hanya tercengang dan kagum melihat kepandaian Restu Singgih yang melayang di udara bagaikan seekor burung gagak. Mereka terbengong-bengong. Sementara orang-orang yang melihat semua itu pun melihatnya dengan kagum dan terbengong-bengong. Oi, ayo! Seranglah aku! Kenapa kalian tidak ada yang menyerangku? Apakah kalian semua tidak mempunyai ilmu peringan tubuh untuk bisa terbang seperti aku? Ayo! Bagaimana ya ini? Nyai, bagaimana Nyai? Anak muda itu tidak turun-turun. Dia melayang-layang di udara. Nyai lihat sendiri bukan? Ya, iya Nyai. Bagaimana? Kami semua tidak memiliki ilmu peringan tubuh untuk bisa terbang seperti pemuda itu. Bagaimana kami bisa menyerang Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kita benar-benar dipermainkan anak muda itu. Dia ingin menunjukkan kehebatannya pada kita. Sombong sekali anak muda itu. Aku terpaksa harus turun tangan. Gilar, dia turun tangan juga. Aku harus hati-hati. Mau kemana kau anak muda?
mampus di tanganku. Kakang Restu! Kakang! Bunga, celaka dia menyusulku. Ini berbahaya. Aku harus melindungi dia. Aku khawatir anak-anak buah Nyilarang menangkapnya. Kakang Restu, kenapa Kakang pergi juga dari rumah? Kami sangat khawatir, Kakang. Bunga, kenapa kau menyusulku? Ini berbahaya. Kau lihat orang-orang Nyilarang itu. Mereka menginginkan aku mati. Kakang, lihat di atas sana. Itu Nyilarang melayang-layang. Iya, dia baru saja berkelahi denganku. Aku tidak menyangka Kakang Restu begitu hebat. Tadi aku lihat Kakang berlari-lari di udara. Iya. Bunga, awas Nyilarang menyerangku. Hop! Mulutku mengeluarkan darah. Mungkin akibat terlalu kuatnya benturanku dengan anak muda tadi. Dadaku terasa sesak. Dadaku sesak sekali. Benturan itu sangat kuat. Tidak, Kakang Restu. Tolong, Kakang. Kakang. Bunga. Tidak. Tidak, lepaskan, Kakang. Tolong, Kakang. Kakang Restu. Bunga. Celaka. Dia diancam oleh orang-orang Nyilarang. Aku harus menolongnya. Kakang, tolong aku, Kakang. Lepaskan. Tidak. Memalukan. Kalian hanya berani dengan gadis yang tidak berdaya. Ayo, hadapilah aku. Lepaskan gadis itu, atau aku harus bertindak kasar pada kalian. Hebat sekali kau anak muda. Silakan kau marah-marah, tapi gadis ini tidak akan kami lepaskan. Dia harus kami bawa dan kami gantung. Kalian pengecut. Kalian pengecut. Lakukanlah semua itu padaku. Tapi jangan kepada gadis itu. Lepaskan dia dan tangkap aku. Tunggu. Kau tentunya sangat sayang pada gadis ini, bukan? Dia akan kami bunuh. Tidak. Tolong aku, Kakang. Tidak. Kau licik, Nyai. Permainan kita belum selesai. Kita belum ada yang kalah. Tapi jangan kemarahanmu kau lampiaskan pada gadis itu. Dia tidak tahu apa-apa. Nah, lepaskan dia, Nyai. Aku mohon lepaskan dia. Apa kau tuli? Kami akan membunuh dia. Kami akan memenggal kepala gadis ini. Tidak. Kakang, aku tidak mau mati, Kakang. Mereka akan memenggal kepalaku, Kakang. Nyai, jangan main-main. Apakah Nyai menginginkan diriku? Lepaskan dia. Dan tangkaplah aku. Aku tidak pernah main-main, anak muda. Sekali aku bicara, itu harus dilaksanakan. Jangan bunuh aku, Kakang. Jangan. Kepalamu akan lepas dari tubuhmu, gadis manis. Jangan. Pedang inilah yang memenggal kepalamu nanti. Tidak. Kakang Restu, tolong aku, Kakang. Aku menyerah padamu, Nyilarang. Aku mohon lepaskan dia. Tangkaplah aku. Tangkap! Rupanya kau sudah jatuh hati dengan gadis ini. Ayo, tangkap anak muda itu. Restu Singgih tubuhnya diikat kuat-kuat oleh beberapa orang anak buah Nyilarang. Dan kemudian mereka mengikat tali pengikat tubuh Restu Singgih pada kereta kuda. Restu Singgih tubuhnya berguling-guling diseret-seret kereta kuda yang dikemudikan Subala dan Subali. Tubuh anak muda itu kelihatan bagai dibanting-banting pada jalan-jalan berbatu. Pakaian dan celana anak muda mulai kelihatan sobek-sobek. Darah segar keluar dari setiap bagian yang terluka. Rasakan olehmu anak muda. Tubuhmu akan aku bikin hancur.
kau akan mati dengan siksaan ini. Tidak lama kemudian, Nyi Larang memerintahkan untuk menghentikan kereta kuda. Dan kereta kuda itu pun berhenti. Kini nampak tubuh Restu Singgih tergeletak, tidak berdaya. Baju dan celananya sudah hancur, robek-robek, dan penuh darah. Eyang Guru, kenapa aku harus begini, Eyang? Wajahku banyak yang luka. Kakang Restu! Tidak! Kakang! Rasakan ini, gadis brengsek! Hingga! Bunga! Tidak! Bunga! Bunga, maafkan aku, Bunga. Perempuan iblis. Dia benar-benar perempuan iblis. Benar-benar pembunuh Bunga. Gantung anak muda itu, cepat! Jangan. Tidak! Hai kalian semua, lihatlah kemari. Inilah siksaan bagi orang yang berani melawanku. Anak muda itu akan mati secara perlahan-lahan. Ia harus menanggung penderitaannya lebih dulu. Wanita berjanggut panjang itu begitu menggebu-gebu nada bicaranya. Setelah beberapa lama kemudian, Nyi Larang kemudian mendekati tubuh Restu Singgih. Dia mengarahkan pedangnya ke arah kedua mata Restu Singgih. Dan selanjutnya, Restu Singgih kini harus menanggung beban yang sangat berat. Tanpa dia duga-duga, Nyi Larang telah menusuk kedua matanya itu dengan pedangnya. Kedua mata anak muda itu nampak pecah dan penuh darah. Anak muda itu kini harus memasrahkan kedua matanya buta. Dia akan tidak bisa melihat lagi. Nyi Larang nampak puas dan senang sekali. Wanita berjanggut itu akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Dan selanjutnya, tempat itu kini menjadi sepi, sunyi dan hening. Yang tinggal kini hanyalah sosok tubuh anak muda yang sedang tergantung. Tubuh yang sudah penuh luka dan penuh darah itu nampak terkulai tidak berdaya. Tubuh itu berusaha bergerak-gerak untuk melepaskan diri. Tidak! Tanpa diduga, mendadak Restu Singgih bagai bangkit dari tidurnya. Dia berteriak dan bergerak-gerak cepat bagai marah. Tali pengikat tubuh itu akhirnya putus. Restu Singgih terlepas dari ikatannya. Dia terjatuh. Aku kini tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kedua mataku sudah hancur. Eyang Guru, maafkan muridmu ini, Eyang. Kemana aku harus pergi? Mataku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Sepertinya aku sudah sangat jauh sekali berjalan. Di manakah sekarang aku berada? Tapi aku merasakan kalau tempatku berpijak ini bagai tanah berbukit. Tapi aneh, di sekitar sini aku tidak merasakan berpijak pada daun-daun pohon. Bukit ini nampaknya gersang sekali. Bukit apa ini? Haus, lapar. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Air. Di mana air? Restu Singgih benar-benar sudah kepayahan. Dia tidak bisa berjalan lagi. Lapar dan haus menyerang dirinya. Tapi dia sepertinya tidak putus asa. Dia berjalan dengan cara merangkak-rangkak. Dan sampai kedua tangannya menyentuh lubang air. Lubang air yang dia tidak ketahui adalah lubang 7 mata air lembah Bukit Sembung. Dan air itulah yang selama ini dia cari-cari. Air suci jimat. Untuk pengobat dirinya yang sudah mengalir darah siluman, untuk tidak bisa berwujud menjadi ular siluman. Air. Ada lubang air lagi di sebelahnya. Dan ini lubang air lagi.
banyak sekali lubang air. Restu Singgih akhirnya meminum air dari 7 lubang mata Anda air sekarang masih itu dia mendengarkan lakukan Sandiwara satu Radio demi di satu. channel Memori Tapi beberapa 80. saat lamanya, Restu Singgih merasakan mual pada perutnya dan tiba-tiba dia muntah-muntah. Selanjutnya Restu Singgih merasakan kepalanya pusing dan lama kemudian anak muda itu tergeletak tidak sadarkan diri. Di mana aku? Bardan, kau sudah sadar? Kau Nilam? Aku ada di mana? Kau ada di kamarku. Kau kini berada di atas ranjang tidurku. Kau telah pingsan. Tapi aku senang. Kau kini benar-benar sudah sadar dari guna-guna orang jahat itu. Guna-guna orang jahat? Apakah diriku sudah dipengaruhi oleh orang jahat? Benarkah begitu, Nilam? Iya. Kau nampak bagaikan orang tidak sadarkan diri. Kau telah terkena pengaruh guna-guna orang jahat yang aku sendiri tidak tahu siapa orang itu. Kenapa aku bisa begitu? Aku rasanya orang yang mudah terpengaruh. Sudahlah, Bardan. Yang penting kau sudah sadar sekarang. Tapi aku ingat, aku jadi curiga dengan Dewi. Dewi? Siapa orang itu? Maafkan aku, Nilam. Aku memang tidak pernah cerita padamu bahwa di rumah ini ada 2 orang tamu. Mereka adalah Dewi dan ibunya. Lalu, kenapa kau curiga dengan Dewi? Memang kenapa dengan dia? Aku hanya ingat, waktu itu aku sedang bersama dia di ruang tamu. Tapi selanjutnya, aku tidak tahu lagi. Aku memang tidak sadar lagi siapa diriku. Sepertinya gadis itu yang membuatku jadi lupa diri. Iya, aku yakin dia. Bardan. Nilam, dengar suara itu. Suara seorang wanita memanggil-manggilmu. Benar. Bardan akhirnya kembali sadar setelah diketahui dia terkena guna-guna Dewi Sumbi dan sempat ingin membunuh Nilam Cahya. Walau dia sendiri sempat berkelahi juga dengan Nilam Cahya. Namun dengan terpaksa Nilam Cahya membuatnya pingsan. Bardan yang sudah sadar, dia merasa heran kalau dirinya terdapat di ranjang tidur kamar Nilam Cahya. Dan ketika dia tengah bercakap-cakap dengan Nilam Cahya, tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan adanya suara wanita yang memanggil-manggil Bardan dengan suara yang menakutkan. Nilam, kau dengar suara itu? Suara wanita memanggil-manggil namaku. Tapi aku tidak kenal suara itu. Suara siapa itu? Suaranya aneh, menakutkan begitu. Bulu kuduku sampai berdiri. Aku sendiri tidak pernah kenal suara itu. Apakah itu suara gadis yang bernama Dewi, tamumu itu? Bukan, itu bukan suara Dewi. Walau aku baru kenal gadis itu, aku hafal benar suara gadis itu. Rasanya suara itu baru aku dengar. Tapi suara siapa itu? Bardan, kemari. Aku bisa gila kalau terus-terusan diganggu. Akan aku habisi jika orang-orang yang mengganggu itu aku temui. Nilam, mari kita keluar kamar. Aku penasaran, siapa sebenarnya suara yang memanggil-manggilku itu? Keluar, ayo keluar. Siapa kalian yang menginginkan nyawaku? Juga harta warisan itu. Keluar! Apakah kalian pengecut? Apakah kalian sengaja akan menggangguku terus? Sampai kapan aku akan tenang? Bardan, kau lupa, bukankah kau pernah cerita padaku bahwa harta warisan keluarga akan banyak memakan korban? Dan itu memang sudah janji Ki Hitam ayahmu dengan si ratu siluman monyet putih Gua Pelangon. Iya, memang begitu, Nilam. Tapi walau bagaimana, aku tetap akan menjaga harta warisanku itu untuk tidak dimanfaatkan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk suara-suara yang sering menggangguku itu. Mereka juga termasuk salah seorang yang menginginkan harta warisan itu. Nilam, apa kau yakin kalau suara wanita yang memanggilku itu adalah suara orang biasa?
Perasaanku tidak begitu. Suara wanita tadi itu kukira hanyalah suara roh halus yang mengganggu kita. Kita harus ingat, Bardan. Bukankah rumah ini kita ketahui sudah menjadi sarang hantu? Perempuan iblis! Di mana kau? Keluar! Di sini. Aku di dekatmu. Hati-hati, Bardan. Kita harus waspada. Nampaknya suara itu suara roh halus. Dengar, Nilam. Suara orang membuka pintu. Sepertinya dari kamarku. Iya, itu pintu kamarmu yang dibuka. Tapi, apakah di kamarmu ada orang lain? Tidak. Aneh. Tidak mungkin di kamarku ada orang. Ayo, kita ke kamarku. Oh, tidak ada siapa-siapa. Tapi pintu kamarku ini terbuka lebar. Aneh. Siapa yang membukanya? Pasti ada orang yang sudah masuk ke dalam kamarku ini. Apa kau yakin kalau ada orang sudah masuk ke dalam kamarmu ini? Tapi kau lihat sendiri. Pintu kamar ini terbuka lebar-lebar. Bukankah tidak mungkin kalau tidak ada orang yang membukanya dari dalam? Apakah wanita yang kita dengar suaranya tadi itu... ya, mungkin saja wanita itu yang berada di dalam kamarku ini. Bardan, coba dengar. Ada suara kuda di luar. Ayo, kita lihat keluar. Aneh. Coba kau lihat itu, Nilam. Kereta kuda itu berkeliling ke halaman. Tapi kereta kuda itu tidak ada orangnya. Ya, sepertinya ada yang mengemudikan. Tapi dia tidak berwujud. Coba kau perhatikan baik-baik kereta kuda itu. Kereta kuda itu bergerak-gerak perlahan dengan teratur. Sepertinya memang dikemudikan orang. Tapi kenapa tidak ada orangnya? Lihat, Nilam. Bayangan putih berambut panjang muncul tiba-tiba. Itu pasti setan. Kau dengar suara tawanya? Bukankah suara itu yang tadi memanggil-manggil nama? Anda sekarang Pasti masih memang bayangan mendengarkan putih berambut Sandiwara panjang Radio itu. di channel Memori Benar, 80. Ternyata memang roh halus. Bayangan putih itu hilang. Dan kereta kuda itu berhenti. Oh, Nilam. Pintu masuk itu tertutup sendiri. Oh, pintunya terkunci. Aneh, Nilam. Pintu ini benar-benar terkunci. Bagaimana mungkin? Kurang ajar. Ya. Tidak ada orang. Siapa yang mengunci pintu itu tadi? Pasti setan perempuan itu yang mengganggu kita. Aku tidak mengerti. Kenapa ada setan wanita gentayangan di rumah ini? Aduh, kakiku rasanya terkilir, Nilam. Bardan, mari aku bantu kau berjalan. Mari. Pelan-pelan, Nilam. Kukira kakiku ini karena terlalu keras menendang pintu tadi. Iya, kukira begitu. Iya. Nampaknya kaki kirimu agak biru. Bisa jadi terkilir. Sebaiknya kau istirahat di kamar. Mari, Bardan. Nilam Cahya merangkul Bardan. Dia membawa pemuda itu ke kamarnya. Nilam Cahya lalu membantu membaringkan tubuh anak muda itu. Gadis cantik yang manis itu nampaknya mulai bersikap berani. Dan hal itu dia tidak sadari. Tapi bagi Bardan, dia sadar. Dia menjadi senang. Terima kasih, Nilam. Kau merepotkan aku. Kukira kau perlu istirahat. Jangan dulu bergerak. Kau sudah bingung. Kau kelihatan pusing menghadapi berbagai persoalan yang mengganggu pikiranmu. Aku menyesal kau ikut terlibat dalam urusanku. Aku kasihan kau, Nilam. Aku khawatir orang-orang di belakang kita juga menginginkan nyawamu. Bukankah pertama kau yang meminta aku untuk membantu mengurusi persoalan harta warisan keluargamu? Dan aku bersedia. Kenapa sekarang harus disesali? Nilam, sudahlah. Nanti kau capek. Jangan dipijit terus kakiku itu. Istirahatlah, Bardan. Tidurlah yang nyenyak. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tinggal ya. Aneh. Kenapa Nilam Cahya jadi berubah sikapnya? Dia kini kelihatan lebih berani dan sayang padaku. Dia memang cantik dan manis. Aku tidak bosan memandangnya. Tapi sayangnya dia sudah memiliki kekasih. Apakah aku masih berada di antara lubang-lubang air itu? Sepertinya memang begitu. Iya,
Aku merasakan kalau aku masih berada di tempat semula. Kedua mataku sudah buta. Aku kini tidak bisa melihat lagi. Wajahku hancur. Orang tidak akan mengenali lagi wajahku. Kenapa nasibku buruk sekali? Aku mendengar ada suara harimau. Suara harimau itu semakin mendekati diriku. Sepertinya di dekatku ada seekor harimau. Memang benar, seekor harimau belang berwarna kuning nampak tengah bergerak-gerak mengelilingi tubuh Restu Singgih. Dan harimau itu perlahan-lahan mendekati tubuh Restu Singgih. Restu Singgih berusaha untuk bangun dengan perasaan khawatir. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Harimau itu menggigit bagian celana Restu Singgih. Dan kemudian harimau itu menyeret-nyeret tubuh Restu Singgih. Tubuhku diseret-seret harimau itu. Tapi aneh, kenapa harimau itu tidak memakan diriku? Harimau itu sepertinya akan menolong diriku. Mau dibawa kemana aku ini? Di mana aku ini? Tapi kenapa suaraku kedengarannya seperti berada di dalam lorong? Aneh. Apakah aku sedang berada di dalam sebuah gua? Kemana harimau itu? Kenapa aku tidak mendengar lagi suaranya? Harimau itu sepertinya sengaja membiarkan aku di tempat ini. Jangan bergerak, cucuku. Diamlah, berbaring di tempatmu. Keadaanmu cukup parah. Suara siapa itu? Suaranya seperti seorang kakek tua. Siapa kau? Dan di mana aku berada? Dan kau berada di mana? Aku ada di depanmu. Dan kau kini berada di dalam gua tempatku. Lalu di mana harimau yang telah menolongku? Akulah harimau itu. Akulah yang membawamu ke tempatku ini. Aku kasihan melihatmu sangat menderita di antara 7 lubang mata air itu. Tubuhmu penuh luka. Kenapa kau sampai menderita begitu, cucuku? Restu Singgih dengan menahan rasa sedih, dia menceritakan segala kejadian yang sudah terjadi pada dirinya. Di mana dia pernah disiksa, diseret kereta kuda, dan kedua matanya ditusuk pedang. Setelah bercerita, Restu Singgih merasa sedih. Dia menangis sejadi-jadinya. Tekan perasaanmu. Jangan turuti penderitaan yang kau alami. Kau masih muda. Hidupmu masih penuh dengan harapan. Aku kagum dengan niat baikmu. Sempurna budi luhurmu. Begitulah cita-cita hidup segala yang baik. Penuh menuntut pengorbanan. Janganlah kau berhenti hingga di sini. Lambat atau cepat, kemenangan itu akan datang padamu juga. Kalau kau memetik persoalan orang lain, akulah orangnya. Bertahun-tahun aku membangun hidupku sendiri di dalam gua ini. Tapi sedikit pun aku tidak pernah merasa putus asa. Aku bahagia hidup apa adanya dengan keadaan tubuhku yang sempurna. Sekian hari matahari muncul, aku selalu diliputi kesendirianku. Tapi aku terus mengisi apa yang perlu aku isi. Dan akhirnya hingga kini aku tidak merasa putus asa. Latar belakang kita berbeda. Aku banyak sekali mengenal pengalaman, mengenal orang. Aku malu untuk kembali ke tengah-tengah pengalaman itu sendiri. Di tengah-tengah orang banyak. Apa kata mereka nanti? Diriku sudah tidak lagi mereka kenal sebagai Restu yang dulu. Diriku sudah tidak lagi mereka banggakan seperti Restu yang dulu. Gelombang laut yang begitu besar. Masih juga ada seorang nelayan yang berani menaklukkannya. Apakah hanya karena seorang buta dan cacat wajah harus berhenti dari perjalanan hidup? Betapa malunya kita dengan seekor burung
yang sayapnya patah, tapi masih berusaha untuk bisa terbang kembali. Hidup ini tidak tergantung dari keadaan tubuh. Hidup ini diperlukan ketangguhan, kejujuran, kebijaksanaan, serta sikap kita sendiri di tengah orang banyak. Janganlah cengeng hanya karena kita mengalami sesuatu yang kita anggap sangat berat. Terimalah segalanya sebagai kemenangan kita akan datang. Jadilah dirimu sendiri. Putus asa untuk tidak lagi mau hidup hanyalah penderitaan yang kedua kalinya. Kakek terlalu bijaksana. Kakek telah menenteramkan hati saya. Siapakah kakek sebenarnya? Aku orang yang hidup di Gunung Sembung. Tidak pernah ada orang yang tahu siapa aku dan di mana aku berada. Tapi percaya, Gunung Sembung ini akan membawamu kemenangan. Dan pada akhirnya kau akan tahu siapa aku, cucu. Tinggallah kau bersamaku di gua ini. Tinggallah kau di Gunung Sembung ini. Aku akan merawatmu. Terima kasih, Kek. Sobekan kain berdarah saat kematian sudah tiba. Apa artinya tulisan darah ini? Siapa yang meletakkan sobekan kain dengan pisau ini? Nilam? Bardan, kebetulan dia ke sini. Apa itu yang kau pegang? Lihat ini, Bardan. Oh, sobekan kain putih dan sebilah pisau. Kain putih ini ada tulisannya. Dan tulisan ini ditulis dengan darah. Iya, bacalah tulisan itu. Saat kematian sudah tiba. Apa maksudnya tulisan ini? Dengar suara ringkikan kuda. Gadis bergaun putih. Dia baru muncul lagi. Kini aku harus berhasil menyergapnya. Tunggulah, Bardan. Aku akan mengejar gadis bergaun putih itu. Hup! Hiya! Hiya! Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Kedokmu akan terbuka. Habislah persembunyianmu. Kini aku akan tahu siapa kau sebenarnya. Nilam Cahya akhirnya berhasil menangkap gadis penunggang kuda bergaun putih yang selama ini telah membuat penasaran dirinya. Karena tidak diketahui siapa sebenarnya gadis itu. Nilam Cahya yang berhasil membekuk gadis bergaun putih itu. Dia memeluk gadis itu erat-erat setelah dia memburunya dengan kejar-kejaran kuda. Lepaskan aku, lepaskan. Andini, aku tidak percaya kalau ternyata gadis bergaun putih itu adalah kau. Bukankah kau sudah lama mati? Dan itu sendiri yang melihat dengan jelas adalah aku. Kau mati di kamar rumah Nyi Jajar yang saat ini sudah jadi milik Bardan. Tapi aneh, nyatanya kau masih hidup. Dan apa maksudmu berbuat seperti itu? Menteror kami dengan tidak mau menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku belum mati. Aku hanya berpura-pura mati. Aku berbuat semua itu dan menyamar sebagai gadis bergaun putih. Karena aku masih mempunyai persoalan di rumah ini. Bardan serakah. Dia ingin memiliki seluruh harta warisan itu. Padahal aku sendiri adalah salah satu dari keluarganya. Kau juga anggota keluarganya. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak mengerti. Dan siapa kau sebenarnya jika kau memang salah satu anggota keluarga Ki Hitam? Aku adalah sebenarnya anak kandung Nyi Jajar, istri Ki Hitam yang entah keberapa. Aku masih memiliki hak untuk harta warisan itu. Nyi Jajar ibuku sudah meninggal. Kini aku sebagai anaknya menuntut semua itu. Bardan tidak bisa harus memiliki seluruh harta warisan itu. Dia serakah. Dia mengaku pewaris tunggal harta warisan ayahnya. Perkawinanku dengan dia dulu telah digagalkan oleh Intan Sari. Karena mereka tahu seluruh harta warisan itu akan jatuh ke tanganku. Ke tangan Nyi Jajar. Ke tangan pihak keluargaku. Padahal Intan Sari sendiri juga dari pihak keluarga lain. Entah dari ibu yang keberapa hasil perkawinan Ki Hitam. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dan dia berpura-pura gila. Rapi sekali rencana yang dia atur sejak lama. Tapi untungnya, gadis itu kini sudah lama mati. Kini yang aku tahu, ahli warisnya tinggal aku dan Bardan. Tapi aku yakin, Bardan tidak akan menerimaku sebagai ahli waris keluarganya. Dia ingin memiliki seluruh harta warisan itu. Untuk itulah aku menyamar sebagai gadis bergaun putih yang tidak mau diketahui orang lain.
Diam-diam aku terus membuntuti perkembangan Bardan. Kukira ada baiknya persoalan ini kita bicarakan langsung dengan Bardan. Apa artinya kau sembunyi-sembunyi segala dengan menyamar begitu? Aku sengaja membuat dia bingung dan pusing. Dia tidak mau menghargai orang lain. Kukira tidak begitu, Andini. Kenapa buktinya? Justru aku sendiri yang orang lain masih dia percaya penuh untuk melindungi harta warisannya itu. Dia memang begitu. Aku tahu persis siapa dia. Dia itu bajingan perempuan. Dia pandai memikat hati perempuan. Kau harus hati-hati. Dia sering mencari kesempatan pada setiap perempuan. Apalagi kau sangat cantik. Bisa jadi dia berpura-pura mempercayaimu. Padahal dia pasti mempunyai niat untuk memiliki dirimu saja. Jika sudah kena, kau akan ditinggalkannya. Dia bilang terus terang padaku. Dia memang dasarnya mencintai aku, mempercayai aku. Kukira itu wajar. Dan aku bukanlah orang yang gampang terpikat. Aku sendiri selalu bersikap diam. Bila Bardan sering mendekati aku sudah tahu apa yang dia maui. Lalu sekarang apa maumu, Nyi Nilam? Aku sudah kau tangkap. Kau sudah tahu penyamaranku. Ada baiknya kau temui Bardan. Tidak ada salahnya persoalan ini kau bicarakan baik-baik. Aku sudah menawarkan kebaikan. Aku akan berusaha menyelesaikan persoalan keluarga kalian. Aku tidak ingin akan ada jatuh korban karena harta warisan itu. Kau mau mengantarku kepada dia? Kau takut? Aku khawatir dia tidak mau menerimaku lagi. Apalagi dia tahu kalau aku sudah dianggapnya mati. Kukira tidak begitu. Bardan pasti akan senang menerimamu jika segalanya jelas dan terus terang. Kalau kau terus-terusan menyamar dengan main belakang begitu, justru akan membuat Bardan semakin benci. Dan saat ini, dia sangat benci sekali dengan orang-orang yang sering mengganggunya. Kau bisa antar aku sekarang? Mari, kita naik ke atas kuda kita. Kita sudah sampai, Andini. Ayo kita turun. Andini. Boleh kami masuk? Silakan. Ayo. Rasanya sulit aku percaya. Lama sekali berita itu tidak pernah aku dengar. Iya. Setelah kepergianku dalam pesta perkawinan kita yang gagal, aku tidak lagi bertemu denganmu. Dan aku dengar kabar bahwa kau sudah sejak itu mati. Entah kenapa, tapi ternyata kau masih hidup. Iya, ternyata gadis penunggang kuda bergaun putih yang selama ini membuat kita penasaran adalah Andini. Benarkah begitu? Aku tidak mengerti dengan cara-caramu begitu, Andini. Kalau boleh aku tahu, apa maumu dengan menyamar main belakang begitu? Maafkan aku, Kakang Bardan. Aku khawatir kau tidak mau menerimaku lagi. Jika aku terang-terangan, terus terang, aku sengaja melakukan penyamaranku semua itu. Karena aku hanya ingin melihat perkembanganmu di rumah ini. Aku hanya ingin tahu sampai di mana sikapmu tentang harta warisan keluarga kita. Iya, sebenarnya aku sudah tahu, Andini. Aku sudah menduga sejak semula, kalau gadis bergaun putih itu pasti ada hubungannya dengan harta warisanku. Tapi ternyata orangnya kau sendiri. Kenapa harus sembunyi-sembunyi begitu? Kau adikku, walau kau adik tiriku, tapi kau juga anggota keluargaku. Dan Nyi Jajar ibumu itu juga ibuku, ibu tiriku. Pikiran orang setiap detik akan berubah, Kakang Bardan. Apalagi ini soal harta warisan keluarga. Apapun bentuknya, jika kita sudah dikuasai dengan keserakahan, hancurlah segalanya. Aku merasa memang tidak memiliki hak penuh untuk itu. Aku juga tahu aku tidak kuat. Andini, jika kau tahu saat ini aku sendiri sedang bingung dan pusing memikirkan persoalan itu, kau pasti akan turut membantuku. Aku tidak serakah. Aku juga mengerti bahwa aku sendiri akan berniat memberikan sebagian harta warisan itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Kau sendiri bisa memilikinya. Kenapa harus khawatir padaku? Entahlah. Sejak kematian ibuku Nyi Jajar, diriku selalu dibayangi dengan kekhawatiran. Aku kini hidup sendiri. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat untuk mempersiapkan hidupku masa depan. Maaf. Rasanya aku tidak perlu lagi terlibat. Kalian sudah sama-sama bertemu, dan sebaiknya aku masuk saja ke kamarku. Aku tinggal kalian. Aku tidak mengira kalau Nyi Nilam itu orangnya baik. Kau tepat mempercayai orang seperti dia. Aku selalu tidak pernah salah pilih. Oh ya, tadi kami menemukan sebilah pisau dan sobekan kain putih bertuliskan dengan darah. Apakah memang kau yang mengirimnya? Tidak. Kenapa, Kakang Bardan? Tidak.
Aku akan jujur mengakuinya. Jika memang aku yang mengirim sebelah pisau dan sobekan kain putih bertuliskan darah yang kalian temukan itu. Tapi aku sungguh tidak melakukannya. Barangkali kalian curiga padaku. Karena ketika itu aku kebetulan ada di depan jalan. Sudahlah, aku kira masih ada orang lain. Di rumah ini memang banyak orang-orang bersembunyi. Tapi entah di mana mereka. Apakah semua itu masih ada hubungannya dengan harta warisan itu? Iya, itu jelas. Sudah sering sekali aku dihantui oleh orang-orang di belakangku yang tidak aku ketahui siapa dan di mana mereka berada. Rupanya Kakang Bardan belum tahu kalau di rumah ini sebenarnya ada tempat rahasia. Dan tempat itulah tempat persembunyianku selama ini. Aku mempunyai pintu rahasia di halaman belakang rumah. Dari pintu itu, aku bisa sembunyi di sebuah ruangan rahasia. Ya, ruangan yang penuh dengan tulang manusia dan sebuah peti mayat yang belum pernah aku buka. Biarkan saja dulu. Aku tidak akan memberitahu dulu kepada Kakang Bardan. Karena aku khawatir kalau ternyata di tempat rahasia ini masih ada orang lain selain aku. Karena nampaknya menurut Bardan begitu. Andini, sebaiknya kau tinggal saja di rumah ini. Bukankah ini juga rumahmu? Rumah kita bersama. Iya, jika itu tidak menjadi keberatan buat Kakang Bardan, aku bersedia. Kukira aku sangat membutuhkanmu di sini. Kau bisa gunakan kamarku itu. Aku biar di belakang saja. Kenapa Kakang Bardan harus mengalah begitu? Bukankah kita bisa sama-sama? Jangan menimbulkan praduga yang tidak baik. Gunakan saja kamar itu olehmu sendiri. Kau pasti sudah hafal kamarnya, kan? Kau tahu tentang kematian Kihitam ayah kita? Aku hanya mendengar kabar. Aku sendiri tidak tahu kematiannya. Tapi rasanya tidak mungkin jika tidak ada orang lain yang membuat ulah. Pasti memang sengaja ada orang yang menginginkan kematian ayah kita. Juga Nyi Jajar ibuku. Diam-diam aku sendiri sedang menyelidikinya. Siapa sebenarnya yang membuat kematian ayah kita? Sementara itu, di ruang rahasia yang penuh dengan tulang tengkorak manusia dan terdapat peti mayat, di tempat itu terdapat Nini Pelet dan Dewi Sumbi yang tengah pingsan akibat dikalahkan oleh Nilam Cahya. Ibu. Dewi, kau sudah sadar kembali, Dewi. Dadaku rasanya sesak dan sakit, Bu. Gadis itu telah membuatku begini. Guna-guna sisik pelet pemikatku pada Bardan telah lenyap, Bu. Pemuda itu kini sudah sadar lagi. Dia tidak akan bisa menurut lagi padaku, Bu. Kau tidak perlu khawatir. Bukankah kita masih mempunyai Nyi Junti dan si Tumbal? Mereka bisa kita gunakan untuk membantu kita. Dan saat ini pun roh halus Nyi Junti sedang gentayangan di sekitar rumah ini. Lalu bagaimana selanjutnya dengan Nilam Cahya, Bu? Gadis itu nampaknya tidak bisa kita sembarangkan. Dia sangat kuat. Bardan yang sudah aku pengaruhi untuk bisa membunuh gadis itu masih bisa dikalahkan. Masih banyak cara lain. Kau tidak perlu khawatir, Dewi. Bila perlu, aku yang akan turun tangan. Aku yang akan membunuh gadis itu. Walau aku akui, aku pernah dikalahkannya dulu. Itu pun karena gadis itu dibantu oleh Ki Buyut Mahutapa, gurunya itu. Sementara itu, Andini yang baru pertama malam itu tinggal di rumah itu. Gadis ini kelihatan gelisah sekali. Rasanya aneh. Ternyata Kakang Bardan sikapnya begitu baik padaku. Dia nampaknya begitu senang menerimaku tinggal di sini. Seolah di antara kami tidak ada persoalan apa-apa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Padahal pesta perkawinan itu sendiri sudah berjalan. Dan aku masih beruntung. Rupanya Kakang Bardan sendiri tidak tahu kalau di rumah ini terdapat tempat rahasia yang sering aku gunakan untuk bersembunyi. Aku tidak akan memberitahu dulu tentang tempat rahasia itu kepada Kakang Bardan. Jika saatnya sudah tiba, baru aku beritahu. Tapi menurut Kakang Bardan, masih ada lagi orang lain yang bersembunyi di tempat rahasia itu. Apa benar begitu? Sebaiknya aku lihat saja di tempat rahasiaku itu. Aku curiga. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Kakang Bardan itu. Sepi. Kebetulan sekali. Mungkin mereka sudah tidur semua. Suara tangis bayi. Aneh. Di ruang atas ada suara tangis bayi. Bayi siapakah itu? Apakah Kakang Bardan menyimpan seorang bayi di kamar atas? Tapi rasanya tidak mungkin. Tapi suara tangis bayi itu terus-terusan menangis. Rupanya suara tangis bayi itu memang dari dalam kamar itu. Suaranya begitu mencekam. Suaranya aneh. Suara tangis bayi itu seperti bukan suara tangis bayi sewajarnya.
Itu dia. Tapi kenapa bayi itu dibungkus begitu? Bayi itu tidak kelihatan sama sekali di bungkusan itu. Kasihan bayi itu. Siapa pemilik bayi itu? Andini tidak segera mendekati bungkusan yang ada di atas ranjang tidur itu. Gadis cantik belia bergaun putih itu masih berdiri tercengang memperhatikan bungkusan yang terdengar ada suara tangis bayi. Dan selanjutnya bungkusan itu bergerak-gerak. Andini mulai bergerak perlahan. Dia baru akan melangkah. Tapi tiba-tiba dia tersentak. Kedua matanya melotot. Dia melihat dari dalam bungkusan itu muncul seekor buntut ular bergerak-gerak. Hah? Buntut ular? Aneh. Apakah bungkusan itu hanya bungkusan seekor ular? Tapi kenapa ada suara tangis bayinya? Buntut ular itu semakin keluar panjang. Dari dalam bungkusan itu muncul kepala bayi. Bayi itu terus memanjang dan kepalanya itu bertengger-tengger bagai seekor ular. Andini terkejut bukan main. Ular berkepala bayi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang terjadi dengan Andini nantinya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.